Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan micro teaching berdiferensiasi dan KSE pada kelas 4 untuk memenuhi tugas topik 4 demonstrasi kontekstual yang diampu oleh dosen Bapak Amberansyah dan disusun oleh kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 2 sekaligus menyebutkan peran masing-masing dalam micro teaching. Yang pertama yaitu Yurdani sebagai guru yang akan mengajar di dalam kelas. Kemudian Alia Anida sebagai siswi, Amalia Hasanah sebagai siswi, Fatma Agustriana sebagai siswi, Hafizah Nur Latifah sebagai siswi, Jamilatun Husna sebagai siswi, Muhammad Hasanuddin sebagai siswa, dan yang terakhir Nadira Syafa Kamila sebagai siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu. Yang pertama ada Anda. Ada, Pak. Iya. Terus ada Amalia Hasanah. Ada, Pak. Ada Fatma Agustriana. Ada, Pak. Ada Hafizah Nur Latifah. Ada, Pak. Jamilatun Husna. Ada, Pak. Nadira Syafa Kamila. Ada, Pak. Sama Hasanuddin. Itu ya, Pak. Oke, jadi cukup Pak. Hari ini lengkap. Kemudian selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita sama-sama berpikir untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak akan mengajarkan teknik stop untuk kita agar bisa relax sebelum memulai pembelajaran. Stop itu terdiri dari huruf S, T, O, dan kayak S artinya berhenti, T ada breathe atau tarik nafas yang dalam, kemudian ada observe atau observasi, kemudian proses atau melanjutkan pembelajaran. Pertama kita hentikan semua kegiatan kita dulu, tangan di atas paha masing-masing, pejamkan mata kalian. Terus tarik nafas, Bapak hitung 1 sampai 7. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ulang lagi dan kita perhatikan bagaimana keadaan tubuh kita saat kita menarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hembuskan perlahan 1, 2, tidur. Oke saudara, jadi kita siap untuk mulai pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui kegiatan pengamatan sumber belajar, jadi nanti ada PPT, ada video, dan ada tanaman asli. Murid menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana. Nanti ada laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Kemudian, nah, apakah kalian tahu apa yang sedang Bapak pegang? Apa? Daun. Tumbuhan. Ada akarnya. Jadi tumbuhan ini terdiri dari berbagai macam komponen. Ada apa namanya ini? Daun. Terus? Batang. Ini? Pucuk. Pak, buah.
terjadi tanah itu menjadi lebih gembur, lebih mudah untuk terjadi yang namanya longsor. Nah, kalian pun bisa mikir kan kalau misalkan tidak ada tanaman di dunia ini, apa yang akan terjadi jika tidak ada tanaman di muka bumi ini? Angkat tangan. Gersang. Terus ada apa ada lagi? Longsor. Terus apa lagi ada nggak? Banjir, Pak. Banjir, betul. Jadi kalau tidak ada tanaman di muka bumi ini, kita akan mengalami berbagai macam bencana. Nah, kita akan menonton video pembelajaran tentang bagian-bagian Tuhan dan fungsinya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian Tuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar Tuhan berikut ini. Tuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, sekarang kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Amelia, Sana, dan Alganda. Silakan di sini. Terus Fafiza dan Fatma di sini berhadapan. Dan nomor Udin, Nadira, dan Jamila Husna silakan. Lalu berhadapan. Berdasarkan video pembelajaran tadi ada yang namanya daun, bunga, batang, akar, dan buah. Semuanya punya fungsi masing-masing. Nah, setelah itu Bapak akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, dengan kesiapan belajar yang paling baik, ada Rian dan Amal, Riza dan Fatma. Terus yang ketiga ada Hasan. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Oke, sudah selesai loh? Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa fungsi dari akar? Untuk menyerap air. Kemudian apa fungsi dari bunga? Sebagai alat reproduksi. Sebagai alat reproduksi. Kemudian fungsi dari batang? Batang untuk Alat transportasi transportasi yang air dari akar menuju daun. akan menuju daun. Kemudian fungsi dari buah? Sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan dan menyimpan cadangan Makanan. dan fungsi daun, ada yang tahu fungsi daun? Sebagai fotosintesis. Sebagai fotosintesis. Tempat Tempat berjadinya. Kalian sudah tahu ya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Bapak ingin salah satu perwakilan kelompok untuk maju. Silakan Jenderal Pak untuk maju membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bagian bunga dan nama bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama bagian A itu bunga sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Bagian D daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang bagian C buah fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Pada bagian D itu bagian batang fungsinya alat transportasi yang mengangkut air dari akar menuju daun. Dan yang terakhir bagian A itu akar fungsinya untuk menyerap air. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi selanjutnya ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, kalau sudah nanti silakan tutur ke depan. Sudah, Pak? Sudah, oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan
es breaking untuk merefresh kembali semangat kita dan pikiran kita. Bapak akan mengajarkan untuk tepuk PPK. Nah, instruksinya apabila Bapak menyebutkan tepuk PPK, kalian akan mengikuti dengan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, paham? Oke, mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan berdiri untuk kita melakukan SBD kali ini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, satu kali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tumbuhan punya peran penting untuk kelestarian alam. Dan bagian-bagian tumbuhan punya fungsinya masing-masing. Daun untuk tempat terjadinya fotosintesis, kemudian ada bunga untuk reproduksi, kemudian buah untuk cadangan makanan dan tempat berkembang biakan, kemudian batang untuk menyalurkan air, kemudian akar menyerap air dari dalam tanah. Jadi ada satu bagian tumbuhan yang sangat penting untuk menjaga kelestarian alam kita, yaitu adalah akar. Karena dengan akar, apa ada yang bisa jawab? Akar bisa mempertahankan kepadatan tanah agar tidak terjadi bencana alam, dan akar juga bisa menyerap air yang berlebih di dalam tanah sehingga tidak terjadinya banjir. Oke, karena kita sudah di ujung pembelajaran, jadi nanti ada pekerjaan rumah yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian yang sekarang. Kalian berkelompok yang pertama membuat clipping, clipping tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian nanti kalian membuat video menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti silahkan dikerjakan di rumah, bisa di rumah teman. Jangan sampai malam mengerjakan, bisa habis pulang sekolah atau sampai sore. Dan jangan lupa minta izin sama orang tua di rumah untuk mengerjakan tugas di rumah temannya. Jadi nanti silakan kerjakan dan kumpulkan ke Bapak di pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan kalau ada sampah atau apapun itu silakan dipungut di sekitar area kalian. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat semula. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian micro teaching pembelajaran berdiferensiasi dan KSE pada kelas 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.